Dia mengangkat rok ke pinggang, lalu mengulurkan tangan kirinya lurus. Pria parubaya berhenti untuknya. Ia mendapatkan uang pertama dari mucikari tua di Guanggu yang tangannya kurus, namun hanya memberinya selembar uang. Mata Gangu mulai berkaca-kaca, lalu ia membalikkan tangan dan membakar uang itu. Faraoni Gangga Kucala Adia, kesucian dan kepolosan yang dulu ia miliki hancur bersama abu. Sejak saat itu, sang ratu memulai jalan kebangkitannya. Gangu berdandan secara mekanis, hari demi hari mempercantik dirinya. Ia memanfaatkan tubuhnya untuk menggoda setiap pria di kota. Gangu mulus menjadi yang nomor satu, hanya dalam waktu kurang dari setahun. Dan semua tip yang ia dapatkan, ia bagikan murah hati kepada para saudari, karena ia tahu alasannya. Jika Anda ingin meraih hebat, Anda harus terlebih dahulu memenangkan hati rakyat. Xia kebetulan muncul saat itu, bergegas membawa gadis-gadis itu ke tempat kerja. Gangu melangkah maju dengan tas di bahunya, dan menuntut hari libur di depan umum. Mereka bukan mesin gerak abadi, mereka juga perlu berhenti dan beristirahat. Gangu mendorong adik-adiknya sambil mengobrol dan tertawa. Xia hanya bisa menatapnya tajam, tak berani berkata apa-apa lagi. Karena Shangu adalah bintang papan atas dan bisa mendatangkan keuntungan besar, ia tak berani menyinggung dewa kekayaan ini. Namun, Xia selalu menyimpan dendam, dan kedatangan tamu tak dikenal memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Di mana cincin pengikatnya? Mati saja kau. Xia membangunkan Gangu yang tertidur lelap, memerintahkannya melayani tamu. Gangu, seperti biasa, bersiap mengikuti prosedur pelayanan. Namun saat pria itu mengeluarkan uang, ia juga meletakkan pistol Desert Eagle. Pria itu adalah seseorang dengan kelainan khusus, ia suka melakukan kekerasan terhadap gadis-gadis muda. Jeritan pilu Gangu membangunkan para wanita lain di kompleks itu. Xia pura-pura mengetuk pintu kamar, lalu berbalik dan membentak yang lain agar pergi. Pria itu sudah benar-benar kehilangan akal. Ia terus memukuli Gangu hingga pingsan, dan hampir mati baru berhenti. Mata kanan Gangu dipenuhi darah, wajahnya berlumuran darah dan penuh luka. Tak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Seluruh tubuhnya dijahit lebih dari 100 jahitan. Xia menunjukkan kemampuan aktingnya, menangis terseduh-seduh sambil memberitahu Gangu bahwa di dunia layanan seperti ini tidak ada jalan lain. Gangu hanya mengangguk kosong, namun hatinya bergolak hebat. Ia bersumpah akan membalas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gangu melepas kain hitam penutup wajahnya, memperlihatkan bekas luka dari bahu hingga ke pangkal paha di depan pemimpin kelompok. Pemimpin itu meletakkan telepon yang diangkatnya, karena ia tahu luka itu adalah ulah anak buahnya. Ia menawarkan Gangu kompensasi apapun yang diinginkan, namun Gangu menolak tawarannya. Setelah mendengar kata selamat dari pemimpin, Gangu langsung berbalik dan pergi. Pemimpin itu paham maksudnya. Gangu hanya menginginkan keselamatan. Pemimpin pun segera mengatur anak buahnya melindungi Gangu 24 jam. Setelah didukung pemimpin, Gangu tidak melakukan hal berlebihan. Ia hanya menunggu kesempatan tepat membangun wibawanya. Mucikari itu meneguk minuman dengan wajah tanpa ekspresi. Namun dalam hati, ia sudah mulai berhitung lagi. Teman Gangu membelanya, sehingga terjadi adu argumen dengan mucikari. Pada saat itulah, Gangu akhirnya angkat bicara. Biksu itu sudah benar-benar siap. Setelah mucikari pergi, ia mengatur agar para saudari menghubungi bos besar. Gangu pun dengan tegas melangkah masuk ke dalam kamar, menutup pintu tanpa menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Bayi itu berbaring di kursi goyang, menyalakan musik, dan menenangkan jeritan Gangu. Namun tak lama kemudian deru mobil terdengar. Kakak tertua datang dan memerintahkan adiknya untuk mendobrak pintu dan menangkap klien itu. Pelanggan itu dipukuli hingga pingsan, kakak tertua pergi dengan santai, sisanya diserahkan kepada Gangu. Di depan banyak orang, Gangu menginjaknya, lalu menarik rambutnya dengan keras. Mucikari ketakutan melihat aura Gangu. Ia khawatir akan bernasib sama seperti pelanggan tadi. Karena terlalu takut, ia malah mati ketakutan dan meskipun sudah mati, namun ia menggenggam uang itu erat-erat di tangannya. Gangu pun naik ke posisi puncak sesuai harapan semua orang, mengambil alih urusan dan menjadi sandaran bagi para wanita di sana. Sejak saat itu, Gangu yang baru berusia 20-an menjadi sosok terpandang di daerah tersebut. Ia mengenakan emas dan perak, kemanapun pergi selalu diantar mobil mewah, membawa payung, memakai kacamata hitam, dan berjalan di jalanan. Gangu menginspeksi semua rumah bordil, menanyai gadis yang dibawa ke sana, lalu memberi mereka pilihan. Tetap tinggal untuk mencari uang, atau membeli tiket pulang ke rumah. Mereka semua tahu apa yang ada di hati mereka. Dijual ke tempat ini, hanya ada satu jalan yang bisa dipilih. Meskipun bisa pulang, mereka tak sanggup menghadapi keluarga, bahkan dibuang, karena dianggap tidak bersih. Namun, gadis-gadis polos dan belum mengerti apa-apa tetap memilih pulang. Gangu tidak berkata apa-apa, mengambil surat kontrak penjualan diri, lalu mengantarkan mereka pulang. Adik-adiknya tidak mengerti mengapa Gangu melakukan itu. Mereka tidak tahu apa yang diinginkan Gangu. Namun Gangu paham, bahwa syarat utama untuk menjadi besar dan kuat adalah membeli hati orang-orang. Gangu pun mengikuti pemilihan kepala distrik, dan tantangan terbesar di depannya adalah Razia, sosok yang berpengaruh. Razia menyebut dirinya dewa, membujuk orang agar bisa terus menjabat. Namun, sejak kemunculan Gangu, berita penyelamatan gadis dikenal luas. Razia merasa posisinya terancam, lalu memerintahkan bawahannya menyuruh Gangu datang menghadap. Tapi Gangu bukan orang mudah ditaklukkan. Ia langsung menendang.
Perang antara Gangu dan Razia pun dimulai. Razia merasa dipermalukan, lalu melaporkan bisnis gelap itu dan menyuruh orang menyegel rumah bordil. Namun Gangu tidak mau menyerah. Ia tahu Razia akan berpidato, jadi ia mengeluarkan uang sendiri mengajak semua orang menonton film. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang datang ke pidato Razia. Jika Gangu ingin terpilih, masih ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Gadis itu masih di bawah umur, namun dikurung dalam kandang. Ibunya melakukan ini hanya demi melindungi kesuciannya. Aku akan menikah, Nyonya. Terjebak dalam sedikit masalah. Ini adalah distrik lampu merah di India. Semua wanita di sini korban perdagangan manusia. Satu-satunya cara mereka bebas adalah menikah. Tapi, pria macam apa yang mau menikahi wanita dari distrik lampu merah? Dalam benak Gangu, muncul satu nama. Si penjahit kecil kekasih Gangu. Ia tumbuh di distrik lampu merah, namun tetap bersih meski dari lingkungan kotor. Bahkan saat mengukur tubuh wanita, ia tersipu malu. Dalam kebersamaan mereka, ia pun tertarik pada Gangu yang cantik dan memesona. Namun Gangu sadar akan perbedaan di antara mereka. Mereka memang ditakdirkan untuk tidak bisa saling mencintai. Namun, jika ingin menikahkan gadis-gadis itu, si penjahit kecil adalah pilihan terbaik. Maka, Gangu pun membawa hadiah besar dan melamar ke rumahnya. Orang tua si penjahit kecil terkejut melihat hadiah sebanyak itu, hingga sejenak tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin menantu kita berasal dari distrik lampu merah? Gangu mengambil barang-barangnya berbalik hendak pergi, namun ibu penjahit kecil segera memanggilnya menyetujui pernikahan itu. Gadis itu menjadi yang pertama di distrik lampu merah yang menikah. Pernikahan anak laki-laki dan perempuan berlangsung sesuai rencana. Ini pernikahan pertama gadis di Jalan Fengking. Banyak orang penasaran datang melihat keramaian. Gangu hanya bisa melihat anak laki-laki dari kejauhan, menutup perasaannya. Gangu menciptakan babak baru perjuangan perempuan, berhasil menjadi kepala distrik diimpikannya. Menantinya penderitaan besar. Warga mulai mengorganisir aksi unjuk rasa dan demonstrasi. Mereka ingin mengusir wanita dari Jalan Fengking, mencemari komunitas. Gangu tenang gunung, memimpin gadis menemui kepala sekolah, mengeluarkan uang dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Kepala sekolah menggelengkan kepala penuh penyesalan. Ia tahu anak-anak tak bersalah, dan satu-satunya harapan mereka pendidikan. Hanya dengan itu seseorang dapat menulis ulang hidupnya. Kegigihan Gangu menggerakkan kepala sekolah. Ia setuju menerima anak-anak tersebut. Namun, persetujuan kepala sekolah tak berarti guru setuju, sehingga anak-anak dikeluarkan. Gangu dengan anak-anak duduk di sekelilingnya, mengambil foto dan mendominasi halaman depan sebuah majalah. Gangu memanfaatkan pengaruh opini publik untuk membantu para gadis di Jalan Fengking. Gangu membaca sebuah naskah munafik di sebuah pertemuan pertukaran ayah anak, merobeknya sebelum ia selesai menyampaikan pidatonya. Ia tidak ingin membaca naskah munafik, ia hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Pengaruh Gangu semakin besar, politisi datang langsung meminta bantuannya. Politisi berharap dia bisa membantu mereka mendapatkan suara, dan sebagai imbalannya, mereka bisa membantunya menjalin hubungan dengan Perdana Menteri. Gangu memahami maksud mereka, tujuannya hampir tercapai. Sebagai wanita dari kawasan hiburan yang akan bertemu Perdana Menteri negara, Gangu sudah mulai berkhayal. Ia teringat kekasih yang pernah ia tinggalkan, mungkin mereka akan kembali bersama. Keputusan batin Gu semakin kuat saat melihat Perdana Menteri membahas tema utama kunjungannya, memastikan lanskap jalan tersebut diizinkan secara hukum. Seperti di alun-alun Miltiki, sebuah area terbuka yang luas dan seringkali menjadi pusat kegiatan komunitas, tempat orang-orang berkumpul untuk berbagai acara dan aktivitas. Untuk menjalani kehidupan normal, tak seorang pun ingin menjadi pelacur. Di tempat umum, mereka tidak diizinkan muncul dan tidak mendapatkan rasa hormat yang paling mendasar. Mereka hanya bisa pasrah pada nasib. Mereka tidak punya pilihan. Setelah mendengarkan, Perdana Menteri pun tampak muram dan ia menyetujui permohonan Gangu. Ia kembali ke lingkungan itu dan bersumpah. Salju putih kemenangan berterbangan di langit, melambangkan kemurnian, keindahan, dan kekaguman orang-orang. Gangu Katyawadi, seorang perempuan yang kuat, seorang ratu sejati. Kehadirannya telah mengubah nasib Nah. Ia meninggalkan jejak paling gemilang miliknya dalam catatan sejarah India.